Perkenalkan, nama saya Lisa Putri Nanda, BP 1901071035. Baiklah, saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu pengertian standar costing. Standar costing adalah biaya yang ditentukan di muka yang merupakan jumlah biaya yang seharusnya untuk membuat satu kesatuan produk dengan kondisi ekonomis, efisiensi, dan faktor-faktor lain. Harga pokok standar. Harga pokok standar adalah pembebanan harga pokok kepada produk atau jasa tertentu yang ditentukan di muka dengan cara menentukan besarnya biaya standar dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overfabrik untuk mengolah satu kesatuan produk atau jasa tertentu. Pada dasarnya, dalam harga pokok standar terdiri dari 3 aktivitas, yaitu penentuan standar, pengumpulan biaya yang sesungguhnya terjadi, serta analisis selisih biaya standar dengan biaya sesungguhnya. Yang kedua, kegunaan standar costing. Kegunaan standar costing yang pertama untuk menetapkan anggaran, yang kedua mengendalikan biaya dengan cara memotivasi karyawan dan mengukur efisiensi operasi. Yang ketiga, menyederhanakan prosedur perhitungan biaya dan mempercepat laporan biaya. Yang keempat, membebankan biaya kepersediaan bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Yang kelima, menetapkan tawaran kontrak dan harga jual. Selanjutnya, hubungan antara standar costing dan anggaran. Standar costing dengan anggaran mempunyai hubungan yang erat. Anggaran merupakan biaya yang diharapkan, sedangkan biaya standar merupakan biaya yang seharusnya dicapai. Anggaran mempunyai batas-batas biaya yang tidak boleh dilampaui, sedangkan biaya standar, biaya yang harus dikurangi. Anggaran umumnya disusun untuk tiap bagian perusahaan, sedangkan biaya standar umumnya untuk biaya produksi saja. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Ismandes Putra akan menjelaskan sambungan materi dari teman saya sebelumnya. Yaitu sekarang saya akan melanjutkan mengenai perbedaan mendasar antara standar costing dan anggaran. Yang pertama itu tidak semua anggaran disusun atas dasar biaya standar. Yang kedua, anggaran menyatakan besarnya biaya yang diharapkan atau expected, sedangkan biaya standar biaya yang seharusnya dicapai oleh pelaksana. Yang ketiga itu anggaran pada umumnya disusun untuk setiap bagian dalam perusahaan, sedangkan biaya standar pada umumnya disusun untuk biaya produksi saja. Nah, yang terakhir itu selisih biaya yang timbul dari biaya standar ini akan diinvestigasi atau diperiksa, sedangkan biaya yang timbul dari biaya anggaran tidak diinvestigasi atau tidak diperiksa. Selanjutnya, persamaan standar costing dan anggaran. Persamaan yang pertama itu adalah pengendalian manajerial. Di pengendalian manajerial, standar costing dan anggaran mempunyai kesamaan. Yang kedua, kedua-duanya menggunakan biaya yang ditentukan terlebih dahulu untuk periode mendatang. Jadi biayanya ditentukan terlebih dahulu untuk periode yang akan datang, dan kedua-duanya menggunakan konsep seperti itu. Yang ketiga, baik standar costing maupun anggaran memungkinkan penyusunan laporan manajerialnya
yang dibandingkan biaya aktual dengan biaya yang ditentukan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya penentuan jenis-jenis standar. Yang penentuan jenis-jenis standar ini ada 4. Yang pertama itu ada standar teoritis. Yang pertama tadi standar teoritis. Pada standar teoritis ini adalah standar ideal yang sulit dicapai dalam implementasinya. Asumsi yang mendasar pada standar teoritis ini adalah bahwa standar ini adalah tingkat yang paling efisien yang dapat dicapai oleh para pelaksana. Yang kedua, biaya rata-rata waktu lalu. Biaya rata-rata yang berlaku memandang biaya sebagai tidak efisien, yang seharusnya tidak dimasukkan sebagai elemen biaya standar, tetapi jenis ini berguna ketika perusahaan mulai menerapkan sistem biaya standar. Nah, yang ketiga itu ada standar lama. Standar lama berdasarkan perkiraan biaya masa depan berdasarkan asumsi, kondisi, dan kegiatan yang merupakan norma. Itu adalah standar lama. Yang keempat itu adalah pelaksanaan terbaik yang dapat dicapai. Pelaksanaan terbaik dapat dicapai adalah merupakan jenis standar yang berdasarkan tingkat implementasinya terbaik yang dapat dicapai dan memperhitungkan inefisiensinya dalam kegiatan yang tidak dapat dihindari. Selanjutnya penentuan standar costing. Dalam penentuan standar costing ini yang pertama terdapat biaya bahan baku standar. Nah, dalam biaya bahan baku standar ini terdapat lagi harga standar. Yang pertama harga standar, yang kedua jumlah standar yang dapat ditentukan langsung. Yang kedua itu ada biaya tenaga kerja langsung standar, yang dimana terdapat jam kerja standar dan tingkat upah standar. Yang ketiga ada biaya overhead pabrik standar, dimana dalam BOP tersebut terdapat siapkan anggaran untuk biaya overhead pabrik dan pilih dasar untuk membuat biaya overhead pabrik. Yang kelima itu ada target costing. Target costing adalah metode perencanaan laba dan manajemen biaya yang difokuskan pada produk dengan mempertimbangkan manufaktur, sehingga metode target costing ini dapat digunakan oleh perancang sebelum produk dapat diproses dan didesain dilakukan untuk mencapai tujuan perbaikan usaha dan pengurangan biaya operasional produk tersebut dapat diperbaiki untuk masa depannya. Baiklah, sekian dulu dari penjelasan dari saya. Mungkin selanjutnya akan disambung lagi oleh rekan-rekan saya dari kelompok 2. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya pada materi yang ketiga ini saya akan membahas tentang penentuan biaya dengan target costing. Penentuan biaya dengan target costing di sini, biaya produksi diperoleh dengan mengurangkan harga jual dengan laba yang diinginkan perusahaan dari harga jual. Misalkan seperti contoh yang tersedia, sebuah perusahaan X mempertimbangkan memproduksi mesin pengali baru spesifikasi produk saat ini, dan pangsa pasar yang target meminta harga jual mesin pengali baru adalah 25 juta. Laba yang diinginkan oleh perusahaan adalah 5 juta per unit. Target costing dihitung sebagai berikut. Target costing 25 juta dikurang 5 juta, dapatlah 20 juta. Itulah target cost yang diinginkan oleh perusahaan. Nah, pada saat sekarang ini biaya produksi sesungguhnya perusahaan adalah 23 juta. Dengan demikian, pengelolaan biaya yang harus dilakukan oleh perusahaan dapat mencapai target cost adalah sebesar 3 juta. Maka diperoleh dengan 23 juta dikurang dengan 20 juta. Perusahaan harus mengupayakan pengurangan biaya dengan menganalisis biaya produksi perusahaan dan mengurangi biaya-biaya yang dapat dikurangkan untuk mencapai target cost tersebut. Selanjutnya itu konsep Kaizen costing, yaitu sistem pengurangan biaya. Kaizen costing digunakan untuk menjamin terlaksananya improvement berkelanjutan sejak saat produk selesai didesain dan dikembangkan sampai saat produk dihentikan produksinya sebagai discontinue product.
Selanjutnya, Kaizen menekankan usaha manusia, komunikasi, pelatihan, tim kerja, disiplin diri, dan pikiran sehat untuk suatu pendekatan penyempurnaan dengan biaya rendah. Materi selanjutnya yaitu perbedaan target costing, Kaizen costing, dan standar costing. Nah, jadi perbedaan dari ketiga metode costing biaya ini, target costing itu lebih mengutamakan pertimbangan sebelum produk itu direncanakan, sedangkan Kaizen costing itu mempertimbangkan biaya atau menghitung biaya sejak dimulai dari perancangan hingga produk itu discontinue atau selanjutnya. Dan standar costing itu dihitung sesuai dengan standar yang seperti biasa.